Halo teman-teman, kami dari kelompok yang beranggota saya sendiri, Angelin, Stefani, dan Seranofilia. Kami akan membahas mengenai PT Ricis Kuliner Indonesia. Next. Latar belakang dari Ricis Factory, jenis usahanya itu terbatas, industri makanan. Mereka didirikan pada tahun 8 Februari 2011 dan kantor pusatnya berada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Produk yang disajikan adalah makanan cepat saji dan pemiliknya itu Kaldu Sari Nabati. Next. Di sini ada strategi beradaptasi di luar negeri. Kami memilih Singapura untuk berekspansi. Untuk beradaptasi kita dapat melihat dari kultur budaya setempat, dari keseharian masyarakat tersebut hingga acara atau hari besar di negara tersebut. Dikarenakan kita merupakan bisnis di bidang makanan, maka kita perlu mengetahui khas makanan masyarakat setempat. Kita dapat membuat acara maupun promosi terhadap hari besar di negara tersebut, dan juga kita dapat melakukan pendanaan ataupun pembantuan dalam bentuk lainnya terhadap keperluan di negara tersebut. Kita perlu menjadikan atau mengeluarkan menu-menu yang merupakan selera makanan masyarakat di negara tersebut, karena setiap negara memiliki selera makanan yang berbeda dan tidak semua konsumen dapat menerima terhadap makanan yang asing. Next. Di sini ada strategi memasuki pasar luar negeri. Ada 6. Yang pertama, joint venture. 2. License agreement, wholly owned subsidiary, subcontracting, outsourcing, dan exporting. Nah, kami di sini memilih strategi wholly owned subsidiary untuk memasuki pasar Singapura. Karena Ricis tidak bergabung dengan perusahaan lain, maka Ricis akan membuka usahanya di luar negeri dengan mendapatkan keuntungan sendiri, dan kerugian juga akan ditanggung mereka sendiri. Seluruh tempat akan dijadikan milik Ricis sendiri. Kami percaya bahwa Ricis akan berkembang di negara asing tersebut dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Next. Di sini ada tipologi Hofstede. Memiliki arti yaitu suatu sistem budaya yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Terdapat 5 dimensi budaya negara menurut Hofstede, yaitu yang pertama Power Distance Index, yaitu dimensi di mana seseorang atau suatu organisasi menerima kekuasaan yang tidak merata. Yang kedua, individualisme, memiliki sifat dan mengikat satu sama lain dengan menjaga diri sendiri dan orang di sekitarnya. Terdapat kebalikan individualisme yang kolektivisme, yang berarti kelompok dari beberapa individu yang melindungi satu sama lain dengan imbalan kesetiaan. Yang ketiga, ada masculinity, berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian, dan pada akhirnya itu mengacu pada pencarian manusia akan kebenaran, menunjukkan sejauh mana suatu budaya memprogram anggotanya untuk merasa tidak nyaman atau nyaman dalam situasi yang tidak terstruktur. Yang keempat ada Uncertainty Avoidance Index, yang berarti situasi yang tidak teratur itu baru tidak ketahui, mengejutkan, berbeda dari biasanya. Budaya penghindaran ketidakpastian berusaha meminimalkan kemungkinan situasi seperti ini dan hukum dan aturan yang ketat. Yang kelima adalah long-term orientation, yaitu dimensi kelima ini ditemukan dalam sebuah penelitian terhadap siswa di 23 negara di seluruh dunia menggunakan kuesioner yang dirancang oleh akademisi China, yang dikatakan berurusan dengan kebaikan selain kebenaran. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan orientasi jangka panjang adalah berhemat dan kegigihan. Next. Di sini ada dimensi budaya menurut Bob. Bob memiliki 9 dimensi budaya. Masing-masing dimensi didefinisikan dalam 2 cara, yaitu praktik dan nilai. Praktik mencerminkan kenyataan sehari-hari responden, sedangkan nilai mencerminkan aspirasi mereka terhadap beberapa definisi budaya menurut Bob. Yang pertama, ketegasan. Ketegasan itu seberapa jauh seseorang berani, kuat, dan menuntut dan hubungan dengan orang lain. Kedua, kolektivisme kelompok itu seberapa jauh seseorang mengekspresikan kebanggaan dan kesetiaan mereka kepada keluarga dan kelompok mereka. Yang ketiga, kolektivisme masyarakat,
yaitu seberapa jauh suatu organisasi mendorong dan menghargai distribusi sumber daya kolektif dan tindakan kolektif. Yang keempat, orientasi masa depan, yaitu seberapa jauh masyarakat mendorong perilaku seperti perencanaan dan investasi di masa depan. Yang kelima, egalitarianisme gender, yaitu seberapa jauh masyarakat meminimalkan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kemampuan dan kinerja. Next. Selanjutnya itu ada Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC ini merupakan strategi promosi yang dapat meningkatkan brand awareness dengan cara yang lebih hemat. IMC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu hard sell dan soft sell. Agar benar-benar didorong oleh konsumen, perencanaan IMC juga harus mengatasi beberapa masalah. Berikut ada 10 poin. Pertama, penelitian. Kedua adalah pengembangan basis data. Dan yang ketiga, penggunaan internet. Dan keempat adalah menggunakan taktik media yang benar. Dan yang kelima adalah membangun pelanggan yang setia merek. Dan yang keenam adalah menciptakan hubungan yang interaktif. Dan yang ketujuh adalah pengembangan merek. Dan untuk yang ke-8 adalah memproyeksikan gambar visual atau verbal yang konsisten. Dan yang untuk poin ke-9 adalah bauran promosi dan media. Dan untuk poin terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya itu adalah pemikiran manajerial. Jadi faktor terpenting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah kepribadian manajer. Latar belakang keluarga manajer, pendidikan, dan informasi dapat dianggap sebagai struktur dasar yang membentuk faktor pribadi dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mendapatkan perhatian khusus karena mencakup sebagian besar aktivitas manajerial. Keputusan adalah tindakan memilih secara sadar dari antara berbagai alternatif tindakan dan sementara seseorang harus selalu menghubungkan setiap keputusan dengan tindakan yang terjadi kemudian. Secara konseptual, keduanya dapat dipisahkan untuk tujuan analisis. Ketika ketidakpastian, kurangnya kriteria yang sesuai atau manajerial ketidakmampuan untuk menilai menghalangi pilihan yang optimal. Memilih alternatif yang memuaskan mungkin membuktikan tugas yang kurang menuntut. Dan manajer yang mengalami perasaan dan emosi yang intens ketika membuat keputusan benar-benar mencapai kinerja pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Terutama ketika mereka memahami perasaan mereka saat mereka membuat keputusan. Next adalah politik dan peraturan. Sebelum kita memasuki pasar asing, maka kita harus mengetahui politik dan peraturan pada negara tersebut. Untuk sistem pemerintahan Singapura merupakan sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster. Presiden merupakan kepala negara Singapura dan sebagai pemegang keputusan kunci. Dalam sistem politik Singapura, Perdana Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, dan Singapura dinyatakan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di Asia, dan telah termasuk ke daftar 10 negara terbersih dari korupsi di dunia oleh Transparency International. Selanjutnya itu adalah country risk. Singapura adalah salah satu negara paling stabil secara publik di Asia. Dengan alasan ini, memilih untuk memulai bisnis di Singapura akan dapat memanfaatkan stabilitas yang telah diciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Menurut kami, resiko negara yang berkemungkinan kami hadapi adalah resiko reputasional. Untuk resiko reputasional akan terjadi jika reputasi di dalam negeri, dalam bagian kualitas makanan, manajemen, dan layanan sudah bagus. Tetapi setelah kami ekspansi ke luar negeri, otomatis akan berbeda sedikit pengaturan manajemennya. Bahan-bahan yang digunakan dalam makanan cepat saji kami, marketingnya kurang kuat dan akan terjadi reputasi kami menjadi buruk di Singapura sehingga mengalami kerugian dan menyebabkan muncul ketidakpercayaan pelanggan kepada usaha kami. Selanjutnya adalah penerapan branding. Untuk penerapan branding, kita dapat melakukan pemasaran seperti event, influencer marketing, iklan, dan lain-lain. Kita dapat membuat event atau suatu acara untuk menghadirkan banyak peserta untuk meningkatkan popularitas brand kita terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, kita dapat memanfaatkan influencer marketing untuk meningkatkan brand awareness dan dapat meningkatkan popularitas terhadap brand kita.
Sama halnya kita dapat memasang iklan di billboard atau iklan berita. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap lebih banyak konsumen. Bagi masyarakat yang tidak begitu aktif di sosial media, billboard merupakan salah satu pilihannya. Next. Integrated Marketing Communication. Pertama, IMC merupakan strategi promosi yang meningkatkan brand awareness dengan cara lebih hemat. IMC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu hard sell dan soft sell. Cara melakukan IMC yang baik, pertamanya kita harus melakukan analisis pasar yang akan kita masuk. Setelah melakukan riset, kita dapat mengetahui apakah kita memiliki peluang untuk memasuki pasar tersebut. Setelah menganalisis pasar, perusahaan dapat melakukan promosi dengan sesuai targetnya. Kalau menurut kami, Richeese Factory dapat mengadakan event yang mengundang masyarakat di sana untuk mencoba makanan mereka, dan pastinya melakukan kontak langsung dengan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan. Selain melakukan event, strategi yang lainnya dapat berupa diskon produk atau membuat paket makanan dan minuman dengan harga yang lebih murah. Dalam melakukan IMC, perusahaan harus memiliki anggaran yang cukup besar supaya strategi dapat dijalankan dengan lancar dan sukses. Marketing mix juga penting bagi perusahaan untuk mengkombinasikan strategi menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya adalah positioning. Salah satu tahap dalam pemasaran sasaran adalah penentuan posisi produk. Perusahaan menentukan posisi yang ingin mereka tempati di pikiran pelanggan, sasaran mereka relatif terhadap produk atau layanan pesaingnya. Pelanggan terus membandingkan produk atau layanan. Pertama, mereka dibangun berdasarkan manfaat bagi calon pelanggan. Kedua, mereka membedakan produk atau layanan perusahaan tertentu dari pesaing utama. Ketiga, masing-masing perusahaan perlu memiliki keterampilan, sumber daya, dan kredibilitas yang relevan untuk memenuhi pernyataan dan janji tersirat mereka. Richeese menjual makanan cepat saji dengan menu yang cocok untuk kalangan dewasa. Kini mereka hadir makanan kids meal yang terdapat mainan, maka dari itu Richeese memposisikan menjadi makanan cepat saji yang untuk cocok semua kalangan usia. Richeese dapat membedakan diri sendiri dengan restoran cepat saji atau kompetitor dengan menu fire wings dan memiliki saus keju yang khas dari mereka. Sehingga mereka adalah salah satu merek yang muncul di pikiran masyarakat jika ingin makan ayam dengan saus pedas yang memiliki level dan saus keju. Next. Promosi adalah melakukan salah satu cara promosi adalah melakukan perikanan, tentu memiliki beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tingginya pengeluaran. Iklan membuat masyarakat sadar dan keberadaan dan keunggulan barang dan jasa. Periklanan dapat dilakukan dengan cara pemasaran online seperti media sosial. Sebelum melakukan promosi, kita harus mengetahui target pasar yang kita dibutuhkan dengan melakukan riset pemasaran. Menurut kami, promosi yang terampuh selama ini untuk mempromosikan sebuah usaha adalah memanfaatkan internet marketing dengan menggunakan sosial media, karena sosial media dapat tersebar luas ke berbagai kalangan usia. Selain memasang iklan di sosial media, juga dapat melakukan endorse kepada influencer di negara tersebut untuk mempromosikan Richeese. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.